Gadis ini bernama Shoto, dan pria yang ada di depannya adalah adiknya yang bernama Ling Chao. Adegan berpindah ke beberapa tahun yang lalu. Ini adalah Shoto dan Ling Chao di masa kecil, di mana Shoto selalu merawat Ling Chao layaknya seorang kakak. Sampai mereka sudah dewasa pun, Shoto tetap melakukan hal yang sama. Selain tumbuh menjadi besar, Ling Chao juga menjadi aneh menurut Shoto. Ya mungkin karena tindakan-tindakan Ling Chao yang seperti ini. 不可以躲着我，不可以和我保持距离，明白？ Ini adalah kejadian 3 tahun yang lalu, di mana Ibu Shoto memarahinya karena mendapatkan nilai ujian yang sangat rendah. Ling Chao memberitahu ayah angkatnya bahwa peringkat 30 tidak mengikuti ujian karena sakit. Shoto dengan cepat menutup mulut Ling Chao dan berkata, "Kamu kelas 2 yang melompati kelas, untuk apa mempedulikan kelas 1?" Di sini Ling Chao melompati kelas karena dia merupakan murid yang pintar. Ibu Shoto sangat marah karena Shoto hanya berada di peringkat 29 dari 30 siswa. Dia pun menyuruhnya pergi. Dengan cepat, Shoto menarik Ling Chao untuk pergi. Shoto pergi ke rumah Ling Chao. Shoto memanggil ibu Ling Chao dengan sebutan ibu angkat. Ibu Ling Chao sangat menyayangi Shoto. Dia pun membelikan sebuah sandal kelinci untuk Shoto. Ling Chao kemudian menunjukkan sandalnya yang sudah rusak kepada ibunya, dan akhirnya dia memakai sandal kelinci. Shoto ingin menonton acara kesukaannya. Ling Chao hanya akan mengizinkannya jika dia memanggilnya kakak. Gadis ini bernama Su Linglong. Dia merupakan tetangga Shoto dan Ling Chao, dan juga merupakan teman sekelas Shoto. Dia datang ke rumah Ling Chao untuk memberinya biskuit coklat buatannya. Su Linglong menyukai Ling Chao. Gadis ini bernama Juan. Dia merupakan sahabat Shoto. Juan memberitahu Shoto tentang kabar yang dia dengar tentang Sandianan yang dirampok. Sepedanya juga dirusak. Di tempat kejadian, pelaku meninggalkan 3 helai daun hijau. Juan terlihat membawa ponsel ke sekolah. Akhirnya ponselnya disita oleh gurunya. Komik milik Sandianan juga disita. Juan memiliki janji dengan temannya, namun dia pun bingung bagaimana cara menghubungi temannya jika ponselnya disita. Akhirnya Shoto meminjamkan ponselnya. Terlihat sebuah pesan masuk dari Ling Chao yang memberitahu bahwa hari ini dia ada urusan dan menyuruh Shoto untuk pulang lebih dulu. Di parkiran, Shoto melihat sepeda Ling Chao yang terjatuh, beserta 3 helai daun dan tetesan darah. Dia lantas teringat dengan perkataan Juan. Shoto segera mengambil sepedanya dan pergi untuk menyelamatkan Ling Chao, mencari Ling Chao ke segala arah. Ling Chao! Sesampainya di rumah, Ling Chao menghubungi Shoto untuk memanggilnya datang ke rumahnya. Namun yang menjawab telepon tersebut adalah Juan. Dia memberitahu bahwa Shoto meminjamkan ponselnya padanya. Ling Chao segera pergi mencari Shoto. Dia pergi ke toko kue. Pemilik toko memberitahunya bahwa gadis itu tadi datang ke sini mencari seseorang dan meninggalkan sebuah foto. Ternyata itu adalah foto Ling Chao. Ling Chao kemudian berpindah ke toko berikutnya. Pemilik toko berkata, tadi dia datang membeli 2 porsi leher bebek dan pergi bersama 3 orang pria. Ling Chao akhirnya menemukan Shoto, di mana terlihat seorang pria di depannya memegang pisau. Ling Chao perlahan dari belakang mengambil sebuah batu. Saat Ling Chao akan memukulnya, Shoto memanggilnya. Dia pun segera berdiri di samping Shoto. Ling Chao bertanya apa yang Shoto lakukan di sini. Shoto memberitahunya bahwa dia sedang berteduh. Adegan berpindah ke beberapa jam yang lalu. Saat Shoto sedang mencari Ling Chao, dia mampir membeli teh susu. Ketika mendengar beli 1 gratis 1, 3 pria tersebut menghampirinya dan meminta untuk membagi teh susu tersebut. Singkat cerita, Ling Chao akhirnya membayar mereka atas makanan yang dibeli oleh Shoto. Sesampainya di rumah, Shoto bertanya kepada Ling Chao, apa yang kamu lakukan sepulang sekolah? Ling Chao pun berkata bahwa dia pergi bermain bersama teman sekelasnya. Ling Chao berkata, lain kali jika bertemu kondisi seperti ini, pulanglah sendiri. Malam-malam begini jangan berkeliaran sembarangan. Tentu saja tidak bisa. Ku bilang akan melindungimu selamanya, ucap Shoto. Ling Chao kemudian teringat masa kecilnya saat Shoto mengucapkan kata yang sama. Ling Chao kembali berkata, aku tidak akan hilang, jadi tenang saja. Paling-paling aku akan menunggumu di depan tangga.
Kita berbagi nasib yang sama. Jika kamu hilang, aku tak akan bisa hidup tanpamu. Baru memikirkannya saja, sudah membuatku takut. Jika aku menghilangkanmu, ibuku akan membunuhku, ucap Lin Chao. Mereka kemudian berbagi handuk untuk mengeringkan rambut. Lin Chao tak hentinya menatap Xiaotu. Xiaotu yang melihatnya berkata, "Apa yang kau lihat? Kamu begitu tinggi, duduk." Sebenarnya aku tak suka dengan kelinci tetangga yang ingin sekali menjadi kakakku. Sampai hari itu, sepertinya ada sesuatu yang berbeda, ucap Lin Chao dalam hati. Ini adalah Lin Chao sewaktu kecil. Semua orang meminjam berusaha mengambilnya dengan sapu, namun tak berhasil. Karena menjabat sebagai anggota komite piket, Xiaotu menerapkannya di rumah. Setiap hal yang dilakukan oleh ibunya selalu diperiksa. Ya, seperti hal-hal berikut ini. Xiaotu dan Yin Xian dihukum lari memutar lapangan. Ibunya menyuruh Xiaotu untuk pergi membawa apel ke rumah Lin Chao. Xiaotu lembut, dan karena itu Lin Chao ketahuan telah berbohong. Introspeksi dengan hasil hitungannya, Su Linglong berkata bahwa tes ini tidak akurat. Xiaotu kemudian menghitung tanggal lahirnya dengan Lin Chao untuk menunjukkan hasilnya kepada Su Linglong. 30. Menyukai musuh. Mendengar kata musuh, Su Linglong Saat jam pelajaran, Juan dan Xiaotu lanjut menghitung. Mesin hitungnya mengeluarkan suara dan terdengar oleh Pak Sui. Mesin hitung tersebut akhirnya disita. Xiaotu berkata tidak. Pada dasarnya, dia memang terlihat ibu Lin Chao. Mereka kemudian masuk ke sebuah toko perhiasan. Toko tersebut akan memberi diskon jika mereka menjawab pertanyaan dengan benar. 8 jawaban benar mendapat diskon 20% untuk melewatinya karena memikirkan perasaan Lin Chao. Mereka mulai berdebat saat memilih hadiah karena menurut Lin Chao semuanya biasa saja. Seperti biasa, Lin Chao menempati peringkat pertama. Xiaotu tersenyum melihatnya. Xiaotu meminta Lin Chao untuk merahasiakan nilainya yang turun, karena jika ibuku sampai tahu, dia pasti akan menghabisiku, ucap Xiaotu. Sesampainya di rumah, melihat Lin Chao akan mengatakan sesuatu, Xiaotu segera menutup mulut Lin Chao. Xiaotu takut Lin Chao akan memberitahu ibunya tentang nilainya yang menurun. Ternyata Lin Chao hanya ingin memberitahu bahwa akan ada pemadaman air besok. Xiaotu kemudian menyumbat mulut Lin Chao dengan apel. Dia pun segera pergi membantu ibunya. Xiaotu terus tertawa saat menonton, dan di mana ibunya sedang mempersiapkan makan malam dengan ekspresi yang kesal. Ibunya menyuruh Xiaotu untuk mengambil paket yang ada di depan pintu. Xiaotu segera pergi untuk mengambilnya. Melihat situasi tersebut, ayahnya dan Lin Chao kembali duduk. Tak berani untuk mendekat. Mereka akan tahu apa yang akan terjadi. Ternyata paket tersebut adalah nilai ujian Xiaotu. Xiaotu berada di peringkat kedua dari belakang.